Baik, saudara semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 2 September tahun 2025, kita bertemu lagi pada kuliah yang ketiga, Filsafat Ilmu, S2 Pendidikan Matematika kelas apa ini? Kelas A. Kelas A ya. Ya, pukul 9.20 WIB. Baik. Saya akan menerangkan mengenai kuis ya, sekali lagi. Kuis kalau jawabannya tunggal itu salah, jawabannya dua juga salah, kurang gitu. Sebenar-benar pertanyaan itu atau suatu unsur itu adalah mewakili dunianya. Ya, kan begitu. Pertanyaan satu, siapa Anda? Ya, siapa Anda? Ini kan jati diri Anda. Dari jawaban saya yang pertama itu, ya, tidaklah, jangankan Anda, yang lain saja, siapa dia, siapa dan sebagainya, itu tidak bisa terlepas dari kalau sudah ditunjuk, itu sudah ada. Karena sudah bisa ditunjuk. Ya, maka unsur dasar metafisik dari siapa Anda, dari keberadaan Anda, ada yang ada itu. Di existen, ya, ada itu. Nah, kemudian ada itu punya sifat. Ada sebagai subjek, ada sebagai objek, ada sebagai predikat, ada sebagai keterangan, ya, tambahan. Kalau dari segi bahasa. Kenapa? Ya, karena filsafat itu rumahnya itu di bahasa. Ya, ya, pikiran itu rumahnya ada di bahasa. Maka kalau saya sebut siapa Anda sebagai subjek, subjek bagi apa? Bagi pikiran kita masing-masing. Anda subjeknya, kan begitu. Karena subjek, maka Anda perlu mencari objek, ya, dan perlu mencari predikatnya. Objek itu apa? Yang Anda pikirkan. Anda yang memikirkan sebagai subjek, objeknya ialah yang Anda pikirkan. Objeknya itu apa? Objek pikiran Anda sama dengan objek filsafat, yaitu yang ada dan yang mungkin ada. Itu yang Anda pikirkan. Gitu. Maka sementara itu aja dua. Yang nomor tiga nanti gampang dicari lagi. Aku juga mikir, wah aku juga mikir, padahal gitu. Jadi kalau saya bikin kuis gampang, aku gini, aku tambah dulu, jadi yang aku bikin itu adalah kuncinya dulu. Setelah mau dibikin soal, kuncinya dilangi lagi, kirimkan kepada Anda gitu, supaya ya jangan salah gitu ya. Nomor dua, apakah Anda, ya, antara siapa dan apakah? Kalau siapa kan tadi ya, ada unsur subjek objeknya ya. Tapi kalau apakah itu kan ada unsur substannya sebetulnya ya. Tapi kalau ada unsur substan, kalau saya menekankan kepada substan, siapalah yang bisa mengerti substan? Tapi karena sudah ditanya, kan sudah ada di dalam pikiran. Ya, yang sudah ditanya itu sudah ada dalam pikiran di sini. Berarti itu daripada aku menjawab substan, aku bisa menjawab bentuk lebih dekat kepada pertanyaannya itu. Nah, jawaban yang kedua, ya, forma. Forma itu bentuk, jawaban yang kedua. Semua yang ada itu terdiri dari bentuk dan isi.
baik bentuk maupun isi tiada lain tidak bukan, itu adalah ruang. Jadi jangan cuma ruang kelas, ruang belajar, ruang perpus, ya, kantor, ya. Pikiran kita masing-masing ruang, yang kita pikirkan ruang, yang ada itu ruang, bahkan yang mungkin ada pun ruang. Roh itu ruang. Ya. Sifat itu ruang. Ruang itu sifat. Jadi sifat bersifat, ruang beruang. Bahkan ternyata waktu itu pun ruang. Buktinya aku bisa ngomong waktu. Kalau aku bisa ngomong waktu 7 misalnya, jam 7. Ketika aku ngomong kan aku menyingkirkan kata-kata yang lain. Dia kan minta prioritas untuk diomongkan. Bukankah itu ruang? Kan begitu. Dan tidak bisa diganti oleh yang lain. 7 tidak bisa diganti 8. Dia mengadakan diri sendirinya itu sebagai ruang. Maka kalau filsafatnya sudah tinggi, sebenarnya ruang tidak lain, tidak bukan adalah waktu. Kan begitu. Baik. Nomor 3. Mengapa Anda? Nah, mengapa itu menunjukkan proses. Ya. Mengapa itu menunjukkan adanya proses. Nah, proses yang paling dasar dari filsafat, dari keberadaan yang ada itu adalah mengada. Nah, ya, metafisiknya ada, mengada, dan pengada itu menjadi satu kesatuan. Sama saja dengan jiwa dan raga. Tidak ada jiwa kalau nggak ada raga. Tidak ada raga kalau nggak ada jiwa. Kan begitu kan? Jiwa dan raga nggak bisa dipisahkan. Jiwa dan raga nggak bisa dipisahkan. Sama dengan ada, mengada, dan pengada. Ya, Anda sebagai mahasiswa dapat kartu mahasiswa, gitu. Ada tercatat di mata kuliah filsafat, ada di situ, tapi nggak pernah kuliah. Keberadaan Anda terancam karena nggak pernah mengada. Anda punya kartu mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa ikut kuliah Pak Marsikit, filsafat ilmu. Ya. Oh, ada mengada. Kemudian mengerjakan tugas. Nah, hasilnya dikirim ke email. Hasilnya itu adalah pengada. Kalau di dalam teknik, ilmu teknik atau psikologi, ya ada input, proses, dan output gitu. Tapi ini dasarnya. Maka seseorang yang, jadi dimanapun, tentang apapun, ya, dimanapun tentang apapun, suami istri, ya. Oh ada suaminya, oh ada istrinya, tapi nggak pernah nggak pernah di sampingnya, nggak pernah ketemu dan sebagainya, lama-lama terancam keberadaannya, kan begitu. Ya, kan begitu. Ya, minum, makan, ya, yang dimakan ada, tapi nggak bisa dimakan, lama-lama dianggap tidak ada, kan begitu kan? Kan begitu. Baik. Kemudian bagaimana Anda, ya, bagaimana Anda, ya, bagaimana Anda itu menunjukkan sifat daripada eksistensinya, maka dapat dikatakan sebagai eksistensi atau mengada keberadaannya atau mengadanya itu. Ini lembut ya. Saya kadang-kadang juga mengalami kesulitan dalam menjelaskannya. Ya, apalagi Anda, ya. Anda makanya coba merasakan sendiri, ya. Ikut merasakan dengan intuisi Anda. Kok itu ya? Kenapa? Nah, itulah.
Nah, lama-lama nanti Anda membangun konsep filsafat sendiri, membuat tesis sendiri, dan yang penting mampu menjelaskannya. Lama-lama nanti. Kemudian sekarang berikutnya adalah di mana Anda. Ya, di mana Anda. Ini sebetulnya ya Anda itu di mana itu sebetulnya kan pikiran. Karena pikiran maka pikiran yang ada itu di yang mungkin, bisa yang mungkin, bisa yang ada di dalam pikiran Anda. Kalau saya jawab mungkin, benar. Karena itu setara dengan di mana Anda di dalam pikiran. Dijawab mungkin karena masih ada di luar pikiran. Jadi salah satu dipilih mungkin benar. Nah, kemudian tadi di mana Anda kalau secara persepsi, struktur pengetahuan, ya mulainya muncul pengetahuan, kan tadi perhatian, ya perhatian. Maka tolong dikondisikan perhatian ini. Setelah perhatian akan muncul kesadaran. Nah, setelah muncul kesadaran maka muncul pertanyaan. Setelah muncul pertanyaan maka muncul jawaban. Maka beradulah antara pertanyaan dan jawaban. Perpaduan, pertengkaran, pertanyaan dan jawaban itu sintetik. Sintetik itulah logos, itulah pikiran Anda. Jadi pikiran kita yang logos, yang dalam keadaan berpikir, ialah sintetik-sintetik sebagai hasil dari pertempuran besar antara pertanyaan sebagai tesis dan jawaban antitesis. Maka kalau dikatakan di mana Anda di perhatian ya boleh, di kesadaran ya boleh, di pertanyaan ya boleh, di tesis ya boleh, di antitesis ya boleh, di sintesis ya boleh, di kesimpulan ya boleh, di mana-mana. Tapi kan kita sedang, karena temanya ini dalam awal kita membahas tentang ontologi, metafisik, ya di tahap-tahap awal kita ngomong. Gitu loh. Jadi sebenarnya filsafat itulah kecenderungan memusat. Ini kecenderungan memusat ini yang kuis kedua ini sedang bicara apa? Pak Marsigit itu kan tidak mudah. Anda tidak ada yang bisa jawab. Nyatanya nol semua kecuali ada yang satu. Nah, tapi untuk soal ini mungkin salah. Itu kenapa? Ya karena saya memprioritaskan, ada prioritas di situ. Jawabannya kan banyak. Kita mau kemana? Bisa ke Jogja, bisa ke Solo, ya, bisa ke Madiun. Yang penting ke arah timur sampai ke Surabaya naik kereta. Nah, kan gitu kan? Sama tadi, di mana pikiranmu? Ya, merentang loh. Ya, merentang. Tapi kan jelas, Pak Marsigit ini baru sedang memprioritaskan pemahaman berpikir di tingkat dasar, di tingkat ontologi metafisik yang paling mendasar. Di mana itu Anda, pikiran Anda itu di mana di situ? Ya di kesadaran. Ya di dalam pikiran, di kemungkinan. Kemungkinan itu yang belum ada. Kan seperti itu. Baik. Kemudian kemana Anda? Kalau kemana Anda ini variabelnya variabel waktu. Variabel waktu itu cuma 3 unsur. Sudah, sedang, dan akan. Kan gitu. Sudah itu fatal, akan dan akan itu vital. Ya, sedang dan akan itu vital. Nah, kemana Anda menuju ke vital? Ya, itu secara keseluruhan, secara makro, semuanya, ya, baik perasaan, baik tindakan, ucapan, pikiran, menuju vital itu semuanya.
berikhtiar, mataku berikhtiar, pikiranku berikhtiar, tanganku berikhtiar, ucapanku berikhtiar, semuanya. Tapi kemudian yang kedua kok jawabannya epoke. Gitu. Pikiran tuh ujung-ujungnya kan dari lupa menuju ingat, menuju lupa lagi. Kan begitu. Ingatan kan tidak selamanya ingat. Buktinya Susiana Tambunan saya lupa. Begitu kan? Ya Bu, Susiana ya. Aku lupa toh. Lupa. Kalau nggak ada Ya, namanya Bu. bisa baca itu kan. Nah, ya aku juga lupa kalau ibu itu dulu pernah kuliah saya. Terus kemudian ingat lagi. Kan gitu kan? Nah, kan begitu. Nah, enggak, itu kan dalam waktu tahunan, sekarang dalam waktu yang 5 menit atau 1 menit di depan saya, kiri atas Bu Susiana, terus Puput, Saka, Priscilia, Ramasari, baik, terus sampai yang terakhir Intan. Nah, ketika aku berbicara dengan Bu Susiana, belum ada itu Intan. Mungkin ada kalau pandangan saya sampai ke sana nanti. Tapi setelah aku geser ke kanan, ke bawah, kanan sampai akhir, ada Intan itu di situ. Dan ketika aku bicara dengan Intan, aku lupa sama Bu Susi. Sorry ya, sorry Bu Susi. Aku sedang bicara dengan Mbak Intan. Aku lupakan Bu Susi. Bu Susi yang aku lupakan itu namanya dalam filsafat ditaruh di rumah epoke. Ya, ditaruh di rumah epoke, sama saja kalau aku naik motor ke kampus, gitu. Ya, kemudian di halaman diantar sama istri. Aku ingat betul wajah istriku ya. Tapi ketika aku di jalan padat, jalan longgar, kemudian ngebut, berliur-liur sebagainya, aku lupa istriku itu. Sorry ya istriku. Sementara aku lupakan di kau. Katanya cinta, Pak. Kenapa sempat melupakanku? Loh? Kalau cinta ya sedetik pun nggak, jangan dilupakan diriku, Pak. Gitu ya, Mas. Gitu ya, sama suaminya kok pakpek ya. Mas, begitu kan? Ya. Nah, ketika itu secara sadar maupun tidak sadar, istriku telah masuk dengan sendirinya ke rumah epoke. Ya, nanti akan dipakai lagi. Itu tuh mekanisme berpikir gitu loh. Mekanisme berpikir kayak gitu. Ya. Oh, kamu tidur semuanya dilupakan kok. Ya. Wahai sayangku, apakah ada saat-saat di mana engkau melupakan diriku? Wadah Mas, ada. Loh, ada tuh. Wah, kenapa? Nah, ketika aku tidur, wah, aku dibawa keingatanmu ketika aku nggak tidur. Ya sudah berusaha, tapi ternyata di sana aku mimpi berenang di laut, nggak ketemu kamu. Waduh. Ya, nah, gitu. Ya. Jadi itulah ini siapa yang peduli tentang hal ini kalau nggak filsuf. Pekerjaannya filsuf ya gini. Ini namanya berpikir sedalam-dalamnya. Deep learning itu ini maksudnya. Ya. Jangan sudah belum bisa sudah bosen. Ini namanya learning permukaan gitu. Surface learning gitu. Ya, kalau deep learning ya kayak gini maksudnya. Filsafat itu deep learning ya. Diintensifkan gitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau dari mana Anda dari masa lampau gitu. Ya. Masa lampau dalam filsafat itu tidak lain adalah bukan masa lampau itu takdirnya. Dari takdir. Kita semuanya dari takdir. Semua masa lampau itu adalah takdirnya. Gitu. Aku mau bikin takdir sekarang, gitu. Oh, oh, ini aku mau minum. Sekarang akan minum.
Nanti kalau sudah minum, setelah minum, selesai minumku tadi jadi masa lampau. Alhamdulillah, aku sudah minum, sudah menjadi takdir bahwa aku sudah pernah minum air putih di depan mahasiswa ketika aku kuliah sekaligus untuk praktek. Sudah menjadi takdir. Siapa yang bisa merubah takdir itu kecuali kuasa Tuhan. Gampang kuasa Tuhan. Coba-coba gempa 10 derajat saja sudah. Coba lo. Semua hilang ingatan. Mana ada Pak Sigit minum. Nggak ada yang ingat. Wah, mikir gempa aja coba lo berlari-larian. Kuasa Tuhan. Bisa merubah takdir manusia. Siapa yang ingat Pak Sigit minum? Semua file berantakan. Ya, mikir sakit saja. Ya gini mikir Pak Sigit minum takdir. Itu. Nah, itulah kuasa Tuhan. Itu. Kuasa Tuhan itu tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian Anda dari mana? Dari mitos. Ini prinsip berfilsafat. Berfilsafat itu artinya berangkat dari mitos menuju tujuan yaitu logos. Ya. Sebenar-benar filsafat adalah dari mitos menuju logos. Apa itu mitos? Keadaan tidak berpikir, tidak memikirkannya. Logos, keadaan berpikir atau memikirkannya. Ya sudah, gitu saja. Kalau begitu tidur itu mitos, Pak. Ya. Tidur itu berpikir di bawah alam sadar. Ya, dikatakan mitos ya boleh sebatas, tapi harus dijelaskan. Tapi khusus untuk agama jangan sekali-kali kamu ngomong mitos. Aku sudah melarang. Sebab nanti akan banyak masalah di sana gitu. Nah, sekarang gantian. Aku udah mulai bosen ini. Kayak gini satu arah ya. Aku aktif ya. Aku nari-nari, kamu tertidur ya. Ya kalau nari-nariku nggak menyinggung perasaan. Nah, kalau menyinggung perasaan, kamu nanti demo saya, repot saya. Kamu sedih. Aku sedih loh, Pak. Dalam keadaan tertekan, memahami aja. Nggak bisa-bisa masih gembira ria di atas penderitaan saya sebagai mahasiswa. Tak demo, Bapak. Kacau saya. Sekarang makanya gantian. Ya, kamu yang menarik itu ya. Boleh. Nah, silakan siapa yang bertanya bebas. Bertanya kuis boleh, bertanya di luar kuis boleh. Yo, saya beri waktu. Tunjukkan tangannya. Prof, izin saya, Prof. Siapa? Baik ya, Baik, silakan. ya. Baik asli mana? Asli Lombok, Prof. Oh, silakan. Baik, bertanya apa? Tadi setelah saya cek, saya betul satu di kesimpulan Anda. Itu Ya. saya mau tanyakan, Prof, kenapa kesimpulan itu akan sama dengan ideal dan sempurna, Prof? Iya. Terima kasih. Ini sesuai dengan prinsip fenomenologi dari Husserl, ya. Prinsip berpikir, ya, prinsip saintifik, prinsip kehidupan. Jangankan manusia, binatang juga terkena hukumnya. Jangankan binatang, tumbuh-tumbuhan juga terkena hukumnya. Apa iya? Iya. Tumbuh-tumbuhan itu kalau mau daunnya itu bisa mencari sinar loh. Kalau ditutup di atasnya dia miring mencari sinar. Nah, artinya apa? Dia memilih ruang di mana di situ terdapat sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan saja bisa memilih. Nah, setelah dipilih apa? Setelah dipilih dari sinar matahari itu diambil saja yang bisa memfotosintesis, ya, bisa membakar sari-sari
sari-sari makanan yang diserap lewat akar. Maka di situ ada fotosintesis. Jadilah, nah makanan yang hasil dari fotosintesis itu bisa berubah jadi daun, jadi pohon, dan juga jadi bunga, dan jadi buah. Buah itu kesimpulan. Buah itu kesimpulan dari pohon yang berikhtiar. Dan itu ideal. Ideal itu yang terbaik bagi pohon itu. Yang terbaik bagi pohon itu buahnya. Karena sebab buahnya itu bisa melestarikan kelangsungan hidup pohon itu untuk periode berikutnya. Maka yang paling sempurna dari buah itu pohonnya. Dari pohon itu buah itu sendiri. Nah, binatang juga begitu. Binatang juga begitu. Kucing itu, wah, di atas rumah saya tuh berlari-larian kucing-kucing tuh musim kawin, wah ya. Wah, suaranya nggak karu-karuan. Nah, ternyata kucing betina itu ya pilih-pilih. Oh, ada kucing jantan banyak, tuh kucing betina pilih-pilih. Ya. Ya. Nah, setelah kucing betina milih-milih gitu, terpilih kemudian, nah, kemudian terjadilah interaksi antara kucing betina dan kucing jantan, melahirkan ya. Lahirlah kesimpulan itu dan ideal yang terbaik dari kucing ya, melahirkan anak-anak kucing itu. Gitu. Tidak bedanya kalau kita sedang berpikir. Ya. Saya berpikir. Nah, berpikiran kan juga subur dan tidaknya tergantung referensi. Ya maaf, di antara sekian banyak yang saya punya referensi, banyak di antara Anda itu Susiana. Ya, karena Susiana sudah bertemu tahun yang lalu. Gitu. Nah, sehingga kalau saya berbicara tentang suka dukanya kuliah kepada Anda itu, saya pilih yang mana, jatuhnya ke Bu Susiana. Setelah Bu Susiana saya perhatikan, kemudian saya pilih, terjadilah diskusi. Pembicaraan. Oh, kesimpulannya Bu Susiana tahun yang lalu itu sibuk. Ya, ngurusin kegiatan di kantor sehingga nggak bisa ya disambil-sambil dan sebagainya. Oke lah kalau begitu. Harus diulangi lagi. Nanti harapannya lebih bagus. Kesimpulan itu ideal, itu yang terbaik itu. Sempurna itu kesimpulannya. Apalagi matematika. Bahwa diketahui ya, 10 unsur. Ini, unsur ini. Kemudian gunakan teorema, bukti, dan seterusnya. Ketemunya X sama dengan 10. X sama dengan 10 itu kesimpulan ideal dan itu sempurna. Gitu loh. Ya. Nah, juga pendengaran juga begitu. Oh, di antara sekian suara ya, ada suara kipas angin, ada suara burung, ya, ada suara motor, mobil. Ternyata aku dengar lagi suaranya baik. Ya, oh, perhatianku ke baik, terpilihlah baik. Ya. Nah, kemudian dialog saya dengan baik, oh, di baik itu bertanya ternyata. Ya, ternyata baik bertanya tentang kesimpulan. Nah, akhirnya saya menyimpulkan, gitu. Nah, begitu. Demikian seterusnya. Jadi kesimpulan itu ideal di dalam pikiran. Gitu. Dan kesimpulan itu kalau sudah jadi kesimpulan, ya kalau sudah jadi kesimpulan secara filsafat, secara keseluruhan, itu sempurna, itu utuh. Lepas daripada substansi kesimpulannya. Kalau substansi kesimpulan, itu mah bisa benar, bisa salah. Tapi bahwa itu sebagai suatu kesimpulan itu utuh bentuknya. Gitu loh. Kita kan berkomunikasi lewat bentuk. Itu ya baik ya. Baik. Baik. Ya, Itu ya baik. Baik. Apa bedanya baik dan baik? Nah, maka tiadalah sebenar-benar di dalam kenyataan baik itu sama dengan baik, gitu. Sebab ada baik satu dan baik kedua.
Baik satu memang pertama, baik kedua memang kedua. Apalagi baik berakhiran Q dan baik berakhiran K. Beda banget. Gitu. Silakan ya berikutnya. Kita sampai jam berapa? 11, Pak. 11. Silakan yang mau bertanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Paradipa ya, Paradipa asli mana? Saya asli dari Sorong, Pak. Sorong, bagus. Tapi Sorong nenek moyang dari mana? Jawa mana? Oh, Bapak saya Jawa, Pak. Jawa Dari mana? Madiun. Oh ya, silakan Paradipa. Ya, baik Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, sebenarnya apa sih maksud dari keniscayaan atau necessity pada pure knowledge, Pak? Oh, itu kepastian ya. Keniscayaan itu kan kepastian. Kepastian itu ini yang kita cari. Dalam filsafat kepastian itu dijamin oleh kemurnian. Yang bisa dipastikan itu yang murni-murni itu. Nah, yang murni ini identik dalam filsafat kejujuran. Jadi yang bisa dipastikan adalah orang yang jujur. Gitu? Gitu? Jadi kamu memperoleh kepastian daripada orang yang tidak jujur, berantakan nanti. Ya, letakkanlah, tumpukanlah kepastian itu pada orang yang jujur. Maka kepastian, kejujuran, dua unsurnya. Yang pertama, dijamin oleh logika. Logika itu menjamin kepastian. Oh pasti nanti di Jakarta jam 5 ini sudah diprogram kok pakai logika AI kok. Kereta api gak usah pakai masinis ya. Pasti dijamin di sana. Ya. Yang kedua, kepastian dijamin oleh realita, kesesuaian dengan realita. Logika tadi yang disetting dengan AI sampai di Jakarta dari Jogja jam 5 itu di atas di depannya itu pakai sensor. Sensornya itu berdasarkan realita yang diolah. Dan realita itu nggak bisa ditipu. Oh ini kita melewati kota yang seperti ini nih, kota Kebumen. Nanti ada sungai, namanya Sungai Lukulo, jembatan. Masuk data semua. Oh terus nanti masuk terowongan hijau di Gombong. Terus nanti ada dekat-dekat Kroya Cilacap sana ada Sungai Serayu. Terus nah, seperti jalannya peluru kendali yang dikendalikan oleh ya. Jadi realita menjamin logika. Dan begitu. Nah, menjamin kejujuran dan menjamin kepastian, keniscayaan. Gitu ya, Mbak Waradipa maksudnya. Apa sudah terjawab belum pertanyaannya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang berikutnya. Silakan. Yuk manfaatkan sebaik-baiknya. Prof izin bertanya. Apa? Tadi kan Prof mengatakan Siapa? Amalia, Prof. Amalia ini asli mana? Saya dari Semarang, Prof. Oh, Semarang, silakan. Prof tadi mengatakan kalau poin-poin itu yang di kuisnya Prof itu setiap pertanyaan itu mewakili dunia masing-masing. Tapi kenapa ada beberapa poin yang memiliki analog yang sama, misalnya kesedihan dan kebahagiaan itu memiliki analog dengan substansi, terus pengalaman dan pondasi itu analog dengan konsep. Itu gimana ya, Prof? Dunia itu berstruktur-struktur berdimensi. Meliputi yang ada, zaman mungkin ada. Struktur dan dimensi itu bertingkat-tingkat, berjajar-jajar. Untuk memahaminya menggunakan bahasa analog. Analogi itu isomorfisme, kesebangunan dari dunia-dunia. Pikiranku itu sebangun dengan pikiranmu. Ya. Karena di dalam pikiranku sama ibu kota Indonesia sekarang di Jakarta, nantinya IKN. Gitu. Nantinya juga
IKN. Amalia, ibu kota Indonesia sekarang di mana? Di Jakarta, Pak. Nantinya di mana? Di IKN tapi Oh, belum tahu. sama ya, sama. Berarti pikiranku dan pikiranmu itu sebangun. Dan sebangun juga dengan dunia. Dan sebangun juga dengan atlas, globe. Kan gitu kan? Nah, ibu kota Jepang di mana, Rahma? Amalia? Di Tokyo, Pak. Oh, sama. Aku juga ibu kota Jepang di Tokyo. Apa bedanya pikiranku dan pikiranmu? Ya. Yang membedakan apa pikiranku dan pikiranmu? Yang ada dan yang mungkin ada. Yang ada di pikiranku dan di pikiranmu itu beda. Yang mungkin ada di dalam pikiranku dan yang mungkin ada dalam pikiranmu itu beda. Itu. Maka ya bentuknya itu sama. Isinya beda. Itu yang namanya isomorfisme. Atau Immanuel Kant menggunakan istilah arsitektonik. Itulah muncul namanya istilah arsitektur. Bangunan. Insinyur membuat bangunan-bangunan namanya arsitektur. Membangun dunia. Yang isomorfisme, sebangun-sebangun. Rumah itu ada pintu, ada kamar tidur, ada atap, ada pondasi. Semua rumah begitu, sebangun toh. Nah, gitu. Kan begitu. Ya, semua rumah itu sebangun arsitektonik, bahkan sebangun dengan pikirannya. Aku mau membuat rumah. Sebelum rumah itu diletakkan batu pertama, aku sudah tersenyum-senyum. Sebab aku sudah membayangkan bangunannya. Bangunan itu sudah ada dalam pikiran saya. Kan begitu. Baik, berikutnya. Silakan. Yuk. Pak, izin Pak, apa saya boleh bertanya lagi Pak? Boleh, para Diba. Baik Pak, ini pertanyaannya terkait dengan kuis Pak. Jadi untuk Nomor kuis kedua ini nomor nomor berapa? 14 Pak. Ya. Nomor 14 Pak. Nah Hmm. ini pertanyaannya rumah Anda sama dengan bahasa dan simbol. Ini saya benar, tapi kayaknya memang ini karena apa ya, maksudnya kayaknya saya nggak tahu Pak, ini kayaknya kebetulan saja saya benar. Jadi saya ingin tahu Pak, kenapa dari rumah Anda itu diartikan sebagai bahasa dan dianalogikan dengan simbol Pak. Secara metafisik, objek filsafat itu yang meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Ya. Dan yang ada dan yang mungkin ada itu yang paling kecil itu terdiri dari bentuk dan substan dan isi. Sebenar-benar bentuk tiada lain tidak bukan adalah simbol. Ya. Maka simbol menjadi sangat penting bagi manusia. Ya. Kurniawan. Kurniawan itu tulisan, itu simbol. Menyimbolkan orang yang menyimpulkan atau sebagai simbol bagi orang yang tidak terlalu kurus, ya agak-agak gemuk-gemuk sedikit, atau dengan baju yang agak dinas-dinas, baju apa itu namanya, ya, biru itu. Nah itu ya, simbol itu dengan cukuran cepak, itu simbol bagi dia. Nggak main-main, itu diperjuangkan. Ya, coba ketemu orang yang mau merubah namanya, wow, sampai berdarah-darah itu perjuangannya. Apalagi menyangkut sertifikat. Ya, Kurniawan diganti Kurniawan. Oh, supaya bisa dipalsukan. Ngeri toh, ngeri. Jangan Mas, jangan mau kalau ada orang yang bujuk-bujuk mau merubah namamu itu. Ya, Kurniawan, apa tambahin Kurniawan walaupun itu lebih bagus ya. Atau Bambang Kurniawan nggak mau Mas. Pertahankan itu simbol Anda, kehormatan Anda kok. Ya. Nah, jadi ya, ternyata nama itu simbol, ternyata yang disimbolkan yang bisa geleng-geleng sekarang itu juga simbol. Simbol dari apa? Simbol dari jiwa dan jiwanya dan rohnya itu.
Kan kita nggak bisa pegang ruhnya Mas Kurniawan. Jangankan kita, Pak Kurniawan saya nggak bisa. Ya. Tapi diwadahi dengan bentuknya sekarang yang duduk geleng-geleng itu. Gitu. Jadi simbol bersimbol, simbol bersimbol, bersimbol. Kalau filsafatnya sudah tinggi, sebenar-benar wadah sama dengan isi. Ya, sebenar-benar simbol sama dengan substance, sama dengan yang disimbolkan. Begitu. Gitu ya, Mbak Faradiba tadi. Oke. Makanya ada filsafat aliran simbolisme. Itu sebetulnya filsafat bahasa, termasuk matematika jadi kuat. Dan itu filsafat akhir zaman. Sampai sekarang belum ada lagi alternatif untuk filsafat yang lain di akhir zaman ini. Akhir zaman ini filsafat bahasa. Itulah sebabnya semakin seru di medsos. Orang berebut wacana, bener-beneran pengaruh-pengaruhan, fitnah-fitnahan, sekeras-kerasnya. Memperebutkan posisi, menjatuhkan lawan dengan bahasa, merangkai bahasa dan seterusnya. Karena apa? Karena filsafatnya filsafat analitik, filsafat bahasa, filsafat akhir zaman. Itu. Maka itulah pentingnya kenapa filsafat, paradigma dan ideologi perlu diperebutkan. Kan begitu kan? Nah, ini satu lagi. Silakan, 2 lagi juga boleh. Filsafat itu dimulai dari pertanyaan. Kalau nggak bertanya, nggak ada filsafat, nggak ada penjelasan. Bertanya itu dari kesadaran. Kesadaran dari perhatian. Kan gitu kan? Yuk, silakan. Izin Prof bertanya Prof. Susiana, silakan. Ya. Saya sekilas tadi Prof membaca disertasi yang Prof berikan ya, dan ini sangat relevan dengan pertanyaan saya sebelumnya Prof, di mana pada teorikan ini Prof menjelaskan bagaimana ya secara dasar ya, saya ngeliat sekilas tadi Prof ya, itu membangun fondasi epistemologi matematika ya, kami sendiri sebagai guru matematika gitu Prof, melihat bagaimana filsafat itu nanti bagaimana filsafat ini menjadi fondasi epistemologi matematika, di mana kami sebagai guru bisa mengajarkannya itu lebih baik gitu ketika kami menyadari filsafat itu sendiri. Nah, saya menarik Prof terkait ini Prof, fondasi logis matematika gitu ya. Sekilas saya melihat di situ Prof ada menjelaskan mengenai juga geometri gitu ya. Tapi saya penasaran dengan fondasi logis matematika. Prof, menurut Prof begitu ya, apakah sebenarnya pembelajaran mengenai logika matematika itu tuh kayak itu memang sudah ada gitu Prof murni, atau sebenarnya itu ada karena munculnya gitu ya kayak Immanuel Kant atau tokoh-tokoh tersendiri yang akhirnya membuat sebuah standar kebenaran analitik gitu untuk kita. Begitu Prof. Jadi saya ulangi ya, perkembangan matematika itu selaras dengan perkembangan filsafat. Ya, dimulai dari, ini sudah saya terangkan atau belum, dimulai dari filsafat yang tetap dan filsafat yang berubah. Filsafat yang tetap itu tokohnya Parmenides, zaman Yunani kuno dulu. Dia punya prinsip segala sesuatu bersifat tetap, titik, dah selesai. Itu Parmenides. Tetapi dia dibantah oleh namanya Heraklitos. Karena Heraklitos disebut filsafatnya filsafat berubah. Menurut Heraklitos, segala sesuatunya itu berubah. Nah, dari sisi filsafat, kita yang belajar filsafat berusaha memahami dari kacamata kedudukan. Kedudukan pikiran Parmenides dan pikiran Heraklitos. Gimana sih kok bisa berbeda? Ternyata bisa dilihat dari kedudukan pikiran. Sudut pandangnya atau perspektifnya. Heraklitos melihat dari sudut pandangan pikiran. Parmenides maksud saya. Nah, Heraklitos melihat dari sudut pandang realita.
Dari sudut pikiran, maka yang namanya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu awal akhir zaman tetap nggak ada perubahan. Karena pikiran itu tidak dipengaruhi, konsep-konsep dalam pikiran tidak dipengaruhi oleh perubahan ruang dan waktu. Itulah sebabnya Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu bersifat tetap. Bahwa 5 itu lebih kecil daripada 7 selama lamanya juga sama. Ya, tetapi karena Heraklitos itu melihatnya dari sisi realita, dia tidak menganggap segala sesuatunya itu berubah. Perubahan ini maksudnya adalah perbedaan. Perbedaan itu adalah karena ada proses ruang dan waktu yang berjalan. Ini di dunia tidak ada yang sama. Dari situ maka lahirlah konsep matematika. Dari Plato. Plato itu terpengaruh oleh Parmenides. Dia menjadi seorang filsuf matematika yang bersifat absolut, bersifat permanen. Matematika diciptakan oleh Tuhan. Titik. Lengkap sudah. Kalau manusia hanya belajar sedikit, itu salah mereka. Sedangkan menurut Aristoteles, maka matematika itu sebetulnya adalah daya pikir, olah pikir, ikhtiar manusia untuk mengkonstruksi matematika. Kan seperti itu. Jadi, setelah itu kemudian mengalir. Lahirlah matematika. Nah, pertanyaanmu tadi apa, Susiana? Saya penasaran aja, Prof. Itu apakah sebenarnya topik-topik matematika yang kita ajarkan ke anak-anak itu, ya Prof, itu merupakan hasil yang dinamis sendiri? Maka dalam sejarah perkembangannya nanti bisa dibaca di disertasi saya itu. Awal perkembangan matematika itu kan matematika yang ditemukan di peradaban, di komunitas sosial untuk solusi sehari-hari. Itu lokasinya di lembah-lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris di Irak yang dulu namanya Mesopotamia, kemudian berkembang menjadi Babilonia. Terus lahirlah tablet-tablet, huruf-huruf yang dicetak di lumpur kering, begitu kan? Kemudian bangun-bangun geometri, kemudian setelah itu dengan perdagangan dengan orang Mesir, sungai-sungai yang tadinya kering ketimpa banjir, dapat kemudian dipakai sawah dan sebagainya, kena air lagi, sudah ada batasnya, kena air lagi, hilang lagi. Problem itu berabad-abad, ya beribu-ribu tahun lahirlah konsep luas daerah sawah. Nah, solusi di sana sudah mulai ada luas segi 4 sembarang, luas segi 3 lingkaran dan seterusnya di daerah Mesir itulah. Kemudian dengan perdagangan Yunani, maka di Yunani yang disponsori oleh Thales dan Pythagoras sudah mulai membuktikan rumus-rumus dalil Pythagoras. Perkembangan berikutnya ialah mencoba membuat matematika itu secara formal yang disponsori oleh Euclides. Euclid membuat geometri aksiomatik pertama, yaitu dengan buku 1, 2 dan seterusnya sampai 13. Namanya judulnya adalah Elemen. Nanti bisa dibuka di Google, elemen dari Euclides, Euclid gitu. Nah, dia mulai dengan pengertian pangkal, definisi, aksioma-aksioma, kemudian buat teorema. Maka ada aksioma yang kelima, bahwa kalau 2 buah garis lurus, kemudian dipotong oleh garis lurus yang lain, kemudian menghasilkan garis sudut dalam sepihak dengan jumlah 180 derajat, maka kedua garis yang dipotong tadi akan sejajar.
Nah, dari teorema atau aksioma tersebut itu yang 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dikurangi lahirlah geometri modern. Ya. Kemudian ada perkembangan kalkulus dan sebagainya, itu lahir di zamannya apa namanya modern, di zaman modern, yaitu Hilbert, ya, di zamannya Hilbert modern. Maka semua matematika yang dipelajari S1 itu adalah hasil daripada karya Hilbert dan pengikutnya. Jadi sebetulnya kita ini, guru kita itu sebetulnya Hilbert. Kita sebetulnya anak turun dari Hilbert yang belajar matematika itu. Sampailah ada istilah matematika formal. Dan Hilbert ingin membuat matematika formal. Dia ingin menyatukan, ya, dia ingin menyatukan semua matematika dalam satu teori, dalam satu ilmu matematika, dalam satu prinsip. Ya, belum jadi dia pembuatnya, sudah dibantah oleh muridnya yang namanya Gödel. Yang namanya Gödel. Gödel mengatakan, wahai Hilbert, guruku, sia-sia engkau. Ya, kalau ingin membuat matematika itu lengkap, utuh, secara keseluruhan dan konsisten. Sebab aku telah menemukan dengan teorema ini, teorema kelengkapan dan teorema ketidaklengkapan, suatu sistem yang dipertahankan konsistensinya, dia tidak akan lengkap. Kan begitu. Sedangkan suatu sistem yang dipertahankan kelengkapannya, dia tidak akan konsisten. Jadi orang yang crazy rich, lengkap sekali hartanya, itu pasti cenderung tidak konsisten. Kan begitu. Di sini ngomong ini membela ini, di sini ngomong itu membela itu, di sini ngomong ini membela itu. Kok makin dipertahankan, Prof, makin nggak konsisten ya? Berarti karena dia nggak tetap, karena belum pasti berarti ya, Prof ya? Itu prinsip. Itu bisa dilihat nanti di teorema kelengkapan dan bisa dibuktikan oleh Gödel. Tantangan Anda sekarang cari bukti itu. Kelengkapan itu bisa dibuktikan secara matematika. Sistem itu gitu. Maka kalau Indonesia lengkap, ya, kalau Indonesia lengkap, bareng bersatu dan sebagainya, ya tetap kalau kita mau mempertahankan konsistensi, jam 7 ya harus sudah sholat isya, ya. Lah di Papua jam berapa? Di Kalimantan jam berapa? Di Aceh jam berapa sholat isya? Kan nggak konsisten. Itu loh maksudnya, saking luasnya Indonesia. Dari sisi keluasan pun begitu. Maksudnya gitu. Baik, Prof. Ya, lengkap. Wow, sambelnya lengkap. Gitu. Konsisten pedes. Ya. Ya di sana orang nggak doyan pedes, sana nggak doyan pedes, di sini doyan pedes. Ya. Kan begitu. Jadi matematika ini mengajarkan kepada dunia. Jadi kalau kita mau bikin partai, kok partai identitas, gitu, konsisten seperti itu, maka nggak akan lengkap, hanya berlaku bagi komunitas kecil. Kan begitu. Saya bisa konsisten, mempertahankan konsistensi saya. Setelah duhur, wiridan, dikir, setelah sunat, nanti juga. Itu hanya keluarga saya saja yang bisa. Kadang-kadang pun nggak konsisten dengan istri. Istri bisa, saya nggak bisa karena saya harus ngajar, Bu. Nggak bisa. Dulu cita-cita saya dengan istri kalau sholat itu bareng terus. Ternyata nggak konsisten. Ya, nggak bisa dilaksanakan itu. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Nah, kenapa? Ya, karena istri dan saya punya kegiatan yang beda. Ya, istri sudah pensiun, ya.
Kemudian saya masih kerja, jam zuhur ditunggu oleh istri sholat bersama, ternyata saya belum pulang. Istri sholat duluan, agak konsisten. Berdua saja nggak konsisten. Diriku yang semakin kaya saya tambah-tambahkan, oh nggak konsisten lagi. Jadi Gödel sudah membuktikan, ya, suatu sistem yang lengkap tidak akan bisa konsisten, gitu. Suatu sistem yang konsisten tidak akan bisa lengkap. Maka sampai sekarang nggak ada ilmuwan matematikawan yang berhasil membangun matematika satu itu nggak ada. Maka wajah matematika itu ya multifaset, dasa muka, mukanya 10, mukanya banyak, melebihi dasa muka, 100 muka. Matematika ada komputer, apa sama dengan geometri? Beda mukanya. Ada statistika, apa sama dengan aljabar? Beda mukanya. Ada kalkulus, ada diferensial, ada integral. Maunya Hilbert mau jadikan teoremanya satu. Dibantah sama Gödel, Gödelnya muridnya yang pinter itu, sama-sama orang Jerman itu. Nanti dicari itu. Itu kehebatannya di situ itu loh. Orang matematika bisa dipakai itu. Ya, mentang-mentang mau ngajak-ngajak konsisten, mau bikin partai konsisten, partai identitas, semuanya diajak sama, ngalor-ngalor bareng, ngidul-ngidul bareng, sholat-sholat bareng, dikit-dikit bareng. Allah, mau saya dengan istri aja nggak bisa memenuhi itu kok. Ya dimaklumi lah, kan begitu. Ya, yang namanya konsisten hanya ada di dalam pikiran, tapi di dalam realita tidak akan pernah terjadi. Karena realita hukumnya beda. Di dalam pikiran boleh, karena itu hukumnya sama, kan begitu. Maka adil makmur itu ideal. Nggak pernah bisa dicapai, tapi berusaha. Dan tapi harus ada supaya bisa dipakai untuk berusaha. Tapi jangan harap kamu bisa mencapai adil yang makmur yang sebenar-benarnya. Adil yang sebenar-benarnya. Oh, tuntut keadilan ya, silakan saja. Baik itu ya. Dari saya gitu. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Sekali lagi marilah kita tata kembali pikiran kita, hati kita, ya, menuntut ilmu dengan keikhlasan, ya. Janganlah berlagu sombong, gitu. Karena kita menuntut ilmu berlagu sombong tidak akan dapat apa-apa. Kesombongan itu bisa membakar dunia dan akhiratmu, akhirat kita masing-masing. Hati-hati ya. Itu pengalaman berharga langsung ya. Katanya suara rakyat, suara Tuhan. Ya, nah, itu. Ya. Baik, itulah saudara. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengucapkan selamat kepada Anda untuk selalu berkarya demi kebaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, dalam barokah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat dunia dan di akhirat. Marilah kita akhiri kuliah kita dengan berdoa. Disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yuk.